Ananda semuanya, kali ini kita kembali mempelajari tentang bakteri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan Ananda perhatikan laporan berita berikut. Beberapa waktu lalu, di salah satu portal berita mengenai 7 keracunan massal di Cianjur sepanjang tahun 2024. Keracunan disebabkan karena cara pengolahan makanan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mencatat selama 10 bulan terakhir terjadi 7 kejadian luar biasa, yaitu keracunan massal. Ratusan orang jadi korban. Bahkan 1 orang meninggal akibat keracunan yang disebabkan adanya bakteri pada makanan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, KLB keracunan pada tahun ini pertama kali terjadi di Kecamatan Cibeber pada 22 Januari 2024. Sebanyak 58 orang menjadi korban. Adapun penyebab keracunan masih dari makanan, mulai dari cara pengolahan, kebersihan atau higien dan sanitasi lingkungan yang kurang bersih. Nah, dari potongan berita di atas, dapatkah kamu menganalisis hubungan isu-isu sosial tersebut dengan materi kita? Selanjutnya, kita masuk ke peranan bakteri. Bakteri memiliki 2 peranan, yaitu peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Peranan bakteri menguntungkan diantaranya 1. Sebagai interaksi tanaman dengan bakteri dalam pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. 2. Bakteri dimanfaatkan dalam bidang industri farmasi dan kesehatan, contohnya dalam pembuatan antibiotik. 3. Bakteri merupakan organisme bioremediasi penting yang mengurangi dampak polusi pada ekosistem. Dan yang terakhir, dimanfaatkan dalam industri makanan seperti pembuatan kimchi, keju, tempe, dan nata de coco. Selanjutnya, kita masuk ke peranan bakteri merugikan. Ada banyak sekali peran merugikan dari bakteri ini, salah satunya menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Di antaranya ada Streptococcus pneumonia, Corynebacterium diphtheria, Salmonella sp, Alkaligenes sp, dan Bordetella pertussis. Setelah kita membahas mengenai peranan bakteri baik yang menguntungkan dan merugikan, selanjutnya kita kembali fokus pada isu sosial ilmiah mengenai bakteri E. coli. E. coli merupakan salah satu bakteri coliform yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae merupakan bakteri enterik atau bakteri yang dapat hidup dan bertahan di dalam saluran pencernaan. E. coli merupakan bakteri berbentuk batang, bersifat gram-negatif, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan merupakan flora alami pada usus mamalia. Bakteri ini juga dapat menguntungkan, yaitu memberikan manfaat bagi manusia, misalnya mencegah kolonisasi bakteri patogen pada pencernaan manusia. Namun, ada beberapa kelompok lain yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang dikenal sebagai E. coli patogen sebagai penyebab diare. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Semua berawal dari air yang terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Bakteri E. coli juga bisa masuk ketika kita tidak cuci tangan sehabis dari toilet. Adapun cara pencegahan bakteri E. coli ini yaitu 1. Biasakan buang air di kamar mandi. 2. Cuci bahan makanan hingga bersih. 3. Rajin cuci tangan. 4. Masak makanan dan minuman hingga matang. Dan terakhir, tutup makanan dan minuman agar tidak dihinggapi lalat.
Berdasarkan pemaparan isu sosial dan materi di atas yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, siswa dibagi atas beberapa kelompok dan setiap kelompok mendapatkan peran yang sesuai dengan karakter yang dibutuhkan pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun peran yang akan diambil setiap kelompok yaitu sebagai anak-anak atau remaja, orang tua atau lansia, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum atau tetangga. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk memberikan pendapat, pandangannya, serta tanggapan berdasarkan peran yang diambilnya terhadap kasus yang sedang dilakoni. Setelah melaksanakan tugas kelompok sebelumnya, siswa menulis refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari aktivitas sebelumnya, baik dari segi pemahaman ilmiah maupun sosial. Siswa menuliskan pemikiran mereka dalam jurnal atau esai singkat yang mencakup pemahaman tentang penyakit pada bakteri, dampak isu sosial, dan relevansi bagi kehidupan sehari-hari.